Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus diperhatikan pada saat berbekam, bagaimana itu kontraindikasi bekam, titik mana saja yang tidak boleh dibekam, dan bagaimana saja kondisi kegawat daruratan dalam bekam. Supaya kita bisa terhindar dari malpraktek, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, yang pertama yang akan saya share adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat berbekam. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah kondisi prabekam. Ketika kita sebelum membekam, kita harus memperhatikan kondisi pasiennya terlebih dahulu, supaya pasiennya merasakan sensasi nyaman, sensasi enak, sensasi benar-benar berhasiat ini yang namanya terapi bekam ini gitu. Agar pertama mereka merasakan bahwa ya, sunnah Nabi ini terdapat kejayaan. Ya, terapis-terapisnya benar-benar mengutamakan keilmuan. Dan yang paling utama, tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada rasa kapok ketika berbekam kembali gitu. Karena kalau sudah ada kapok untuk berbekam kembali, bukan terapisnya saja yang disalahkan. Yang dikhawatirkan, yang disalahkan itu adalah terapi bekamnya. Saya gara-gara dibekam menjadi ini. Saya gara-gara dibekam menjadi seperti begini. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Padahal bukan mungkin, tapi pasti bekamnya tidak salah. Yang salah itu pasti ada di kitanya gitu. Sehingga bekam yang harusnya memberikan kenyamanan, memberikan sensasi nyaman, sensasi enak gitu ya, tapi malah menjadikan orang lain, terutama pasien-pasien kita kapok. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, pada saat berbekam yang harus diperhatikan ada dua. Yang pertama, kondisi perut tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Karena bagaimanapun energi itu sangat dibutuhkan untuk dua hal, yaitu untuk mencerna dan untuk membentuk darah baru. Jadi nantinya energi akan terbagi dua. Ada dua kemungkinan. Mungkin darah baru tidak akan terbentuk secara sempurna. Yang kedua, pencernaan tidak akan berlangsung secara sempurna, sehingga bisa saja dua-duanya mengalami kondisi yang tidak diharapkan. Kalau pembentukan darah baru tidak sempurna, harusnya hemoglobin, ya, harusnya trombosit itu terbentuk secara maksimal, tapi karena energinya kurang, maka bisa saja trombosit dan hemoglobinnya tidak terbentuk sempurna, yang lebih banyak leukosit. Nah, itu hati-hati, bisa mengakibatkan leukemia. Ya. Nah, kalau pencernaannya yang tidak maksimal karena energinya terbagi dua dengan membentuk darah baru, pasti proses mencernanya tidak akan maksimal juga. Sangat mungkin yang kita makan kembali dimuntahkan karena lambung kita, usus kita tidak mendapatkan energi yang sempurna gitu. Nah, makanya ketika saat akan membekam, pastikan kondisi pasiennya pertama perutnya tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Kalaupun dia sudah makan, setidaknya 1 jam setelahnya. Ya. Yang berikutnya, kondisi tubuh tidak terlalu lemah. Kalau terlalu lemah, pasti akan membuat orang yang kita bekam akan mengalami yang namanya drop. Pasti itu. Makanya tidak boleh dibiarkan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, kita paksakan bekam. Itu bisa berbahaya ya. Yang kedua, kondisi pasca bekam. Ketika setelah berbekam pun ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak langsung mandi setidaknya 2-3 jam setelah bekam. Kenapa? Karena kondisi setelah berbekam itu suhu tubuh sedikit agak naik. Ya, detak jantung sedikit agak cepat. Tensi darah sedikit agak naik juga. Makanya kalau langsung disiram pakai air, kita mandi, itu bisa mengakibatkan suhu tubuh panas tubuh kita serasa langsung disiram. Kalau bahasa Sunda itu ngejewas gitu ya. Langsung pecah pembuluh darahnya. Nah, itu yang tidak diharapkan. Makanya kalau nanti kita setelah membekam, kasih tahu terutama kepada pasien-pasien kita yang baru berbekam, Pak, Bu, jangan dulu mandi. Berapa lama? 3 jam, bukan 3 hari. Karena kalau 3 hari ya keburu bau atulah ya. Ya. Yang kedua, tidak langsung makan. Jadi setelah berbekam jangan makan dulu. Kenapa? Tadi khawatirnya energi terbagi dua, yang harusnya fokus untuk membentuk darah baru, malah dibagi dua dengan proses mencerna makanan. Maka keduanya tidak akan berlangsung sempurna. Ya. Ketiga, tidak langsung melakukan aktivitas berat seperti olahraga atau hubungan suami istri. Kenapa?
Karena setelah berbekam itu, tubuh kita benar-benar memakan energi yang cukup banyak. Jangan sampai dikuras lagi dengan melakukan olahraga, gitu ya. Atau hubungan suami istri, itu kan menguras tenaga juga, gitu. Tidak menggaruk luka bekas bekam. Khawatirnya tangan kita kotor, bisa terjadi infeksi. Apalagi kalau bekamnya menggunakan syartoh, menggunakan torehan. Kalau kita garuk, itu lukanya bisa membesar. Makanya setelah berbekam, jangan dulu digaruk. Ya. Kalaupun gatal, cukup ditepuk-tepuk aja dan diolesi minyak zaitun hangat. Ya. Ini kondisi pasca bekam. Adapun kondisi lainnya, yang pertama, pasien tidak sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Jadi kalau sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, jangan langsung dibekam. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut ketika dibekam tidak akan berhenti darahnya. Terus aja mengalir sampai kehabisan darah gitu ya. Nah, itu tidak diharapkan. Yang kedua, tidak dalam kondisi hipertensi maligna. Ya. Kondisi maligna ini adalah kondisi di mana tensi darah pasien, tensi darah klien kita naik secara drastis. Biasanya mungkin cuma 120, 130. Tiba-tiba pada saat kita bekam, tensinya naik jadi 160. Nah, itu jangan langsung dibekam. Turunkan dulu darahnya ya. Dengan mungkin memberikan madu hangat supaya darahnya stabil, dengan memberikan efek relaksasi juga supaya tensi darahnya juga stabil. Karena kalau kondisi tubuhnya dengan kondisi hipertensi maligna, ingat, setelah berbekam itu ada kondisi di mana tensi darah naik dulu sedikit. Kalau memang dia naiknya drastis sebelumnya, khawatir ketika setelah berbekam, maka kondisi tubuhnya atau pembuluh darahnya ada yang pecah. Nah, itu sangat tidak kita harapkan. Mending kalau cuma stroke, kalau sampai meninggal gimana? Jadi ingat ya, untuk pasien yang dengan kondisi hipertensi maligna, jangan langsung dibekam, usahakan kondisinya distabilkan dulu. Ya. Yang ketiga, tidak memiliki riwayat diabetes mellitus kronis. Jadi jangan sampai orang yang kena DM kronis, itu langsung kita bekam. Apalagi kalau yang lukanya sudah gangren. Nanti bisa mengakibatkan orang tersebut mengalami luka yang tidak sembuh akibat berbekam kita gitu. Jadi luka bekas bekamnya menjadi tidak sembuh. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Kemudian tidak memiliki riwayat gagal ginjal atau cuci darah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau sudah pasien mengalami gagal ginjal, jangan dilakukan proses pembekaman dulu karena dia sendiri tidak bisa memproduksi, ya, tidak bisa memproduksi darah, makanya harus cuci darah, harus transfusi gitu. Kalau kita ambil darahnya, maka kemungkinan besar dia akan ngedrop. Ya. Yang berikutnya, tidak memiliki infeksi kulit lokal seperti panu, kudis, kurap, dan lain-lain. Kenapa? Karena ketika orang memiliki panu dan kita bekam di titik yang ada panunya tersebut, itu jamur nanti akan masuk ke dalam kulit dan bisa mengakibatkan penyakit yang lebih berbahaya dibanding jamur gitu, dibanding panu gitu. Makanya hati-hati untuk orang yang sudah punya kelainan kulit seperti itu, jangan dibekam di titik yang ada jamurnya. Ya, hati-hati ya.